Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Julisti Puspita. Insya Allah selama sesi UAS ini akan membersamai kalian ya di mata kuliah biokimia umum. Nah, ini adalah pertemuan ke-8 ya. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bioenergetika. Kalau untuk sistem pencernaan, videonya sudah ada ya di LMS, sehingga untuk kali ini videonya hanya sampai pada bioenergetika. Nah, ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan. Yang diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami prinsip umum bioenergetika dan metabolisme, kemudian bioenergetika dan termodinamika. Artinya ini adalah definisinya, kemudian terkait dengan energi bebas, peran ATP, nah kemudian sistem pencernaan monogastrik dan poligastrik. Nah, kita mulai masuk ya ke bahasan yang pertama terkait dengan prinsip umum bioenergetika dan metabolisme. Nah, kita akan bicara mengenai bioenergetika dan metabolisme pada sel hidup ya, pada organisme. Karena pada makhluk hidup itu terjadi yang namanya metabolisme, kemudian juga terjadi transformasi energi. Nah, metabolisme di sini maksudnya itu adalah materi, ya. Jadi materi, artinya ini adalah nutrisi yang berasal dari sumber pangan, ya. Artinya apakah itu karbohidrat, kemudian lipid, protein, ya, ataupun misalnya sumber pangan yang mengandung nitrogen, ya, yang kemudian di metabolisme, ya, di metabolisme artinya proses metabolisme ini ada yang kita sebut dengan penguraian ataupun sintesis. Nah, ketika kita bicara tentang metabolisme, maka ada materi yang di metabolisme, ya, yang kemudian nanti ketika itu sudah digunakan oleh sel, ya, artinya ketika di metabolisme kan contoh nih, katabolisme misalnya, kita menguraikan dari yang makro ke mikro, kemudian ada yang bisa disimpan, ada yang tidak. Nah, setelah setelah digunakan, ya, apakah itu untuk aktivitas fisik kita sebagai sumber energi, kemudian sisanya itu akan dibuang dalam bentuk feses ataupun urin. Nah, itu kita sebut dengan materi. Ya, jadi ada materi yang masuk untuk metabolisme, kemudian sisanya pun juga dalam bentuk feses ataupun urin. Nah, itu juga termasuk materi. Ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan bioenergetika. Nah, ini adalah proses di mana dalam metabolisme tubuh kita itu membutuhkan yang namanya energi. Ya, jadi ada proses di mana energi yang masuk, ya, kemudian ada energi yang keluar. Ya, artinya energi yang keluar ini bisa dalam bentuk panas, ya, bisa juga dalam bentuk aktivitas kerja, misalnya di otot, gitu kan. Jadi bagaimana tubuh kita bisa bergerak, yaitu artinya menunjukkan bahwa adanya energi yang keluar, gitu. Jadi bioenergetika ini adalah proses, ya, di mana ada transformasi energi, ya, dari satu bentuk energi, misalnya energi di energi kimia, ya, kemudian dia menjadi energi mekanik, misalnya yang ada di otot kita, gitu. Atau kemudian misalnya energi kimia, misalnya kemudian menjadi energi listrik, gitu kan. Artinya ini terjadi ketika ada aliran elektron, ya, ada proses metabolisme dalam tubuh kita. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan metabolisme dan bioenergetika. Jadi ini adalah pengertiannya, ya, artinya bioenergetika ini adalah studi tentang proses bagaimana sel itu menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energi. Ya, karena tadi ingat bahwa di bioenergetika itu ada proses energi, ya, transformasi energi, ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, artinya ada proses di mana sel kita menggunakan energi kemudian melepaskan energi. Gitu, karena memang ada keseimbangan atau ada kondisi konstan. Ya, nah kemudian kalau metabolisme ini tadi
metabolisme itu ada proses di mana ada materi yang dimetabolisme, kemudian ada materi juga yang dikeluarkan dalam bentuk sisa. Jadi metabolisme itu sendiri artinya keseluruhan proses yang terjadi dalam hidup yang membutuhkan ataupun memanfaatkan energi untuk melaksanakan berbagai macam fungsi. Ya, artinya pada proses metabolisme ini, artinya ada proses yang membutuhkan energi, ya ada proses yang dia melepaskan energi ya untuk melaksanakan berbagai macam fungsinya. Apakah itu untuk kerja mekanik, transport nutrisi dan biosintesis ya. Nah, di sini ya pada organisme itu harus ada dalam kondisi yang konstan. Kita sebut dengan steady state. Jadi input yang masuk sama dengan output yang keluar. Ya, artinya kalau misalnya kita bicara tentang nutrisi, ya nutrisi itu sebagai sumber sumber materi yang akan dimetabolisme, maka memang harapannya yang masuk itu sama dengan yang keluar. Artinya yang kita makan misalnya sebagai sumber energi itu outputnya juga harus sama, sehingga kondisi tubuh kita selalu dalam keadaan konstan. Ya, nah artinya memang tidak ada penyimpanan yang berlebih misalnya. Jadi sesungguhnya kalau kita makan, kita mengkonsumsi sumber nutrisi itu kan sebenarnya untuk energi, gitu kan. Jadi kalau misalnya yang masuk itu lebih banyak dibandingkan dengan yang keluar, artinya itu tidak dalam kondisi steady state, sehingga nanti banyak yang tersimpan menjadi sumber lemak. Itu contohnya untuk materi, metabolisme materi kemudian menjadi materi. Nah, kalau energi itu bahwa energi itu akan selalu dalam kondisi yang konstan. Ya, karena energi itu tidak diciptakan, tidak juga dihancurkan, tapi dia hanya ditransformasikan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, sehingga memang selalu dalam kondisi steady state. Ya, di saat selanjutnya nanti akan dibahas terkait hal tersebut. Ya, nah kemudian di sini kita harus pahami bahwa sebagian besar reaksi metabolisme itu dibantu oleh yang namanya katalis. Ya, katalis itu kalau pada reaksi metabolisme tubuh artinya itu enzim. Ya, sehingga enzim ini akan membantu bagaimana reaksi metabolisme itu dapat terjadi. Ya, seperti itu. Oke, nah kemudian di sini di sini untuk menunjukkan bahwa ada yang disebut dengan organisme autotrof, ada yang disebut dengan organisme heterotrof. Ya, jadi kalau organisme autotrof itu dia sumber energinya itu ya berasal dari sinar matahari, ya kan? Nah, sinar matahari ini membantu si organisme ini untuk membentuk makanannya sendiri. Ya, jadi contohnya adalah tumbuhan. Ya, dia melakukan fotosintesis untuk untuk menghasilkan sumber nutrisi bagi dirinya sendiri. Ya, nah di sini organisme autotrof ini juga membutuhkan sumber karbon, ya kan, yaitu CO2, kemudian dengan bantuan cahaya matahari, kemudian menghasilkan karbohidrat dan O2. Nah, karbohidrat dan O2 ini akan dimanfaatkan oleh organisme heterotrof. Ya, jadi organisme heterotrof ini adalah organisme yang dia tidak mampu membuat makanannya sendiri, sehingga makanannya itu akan diperoleh dari organisme autotrof. Ya, jadi dari karbohidrat yang dibentuk dari organisme autotrof, kemudian O2 itu untuk respirasi bagi organisme heterotrof. Nah, pada organisme heterotrof, sumber nutrisi yang contohnya karbohidrat itu kemudian akan dioksidasi. Ya, akan dioksidasi, ya, kemudian akan menghasilkan sumber energi bagi organisme heterotrof itu sendiri. Ya, jadi akan dimetabolisme, ya, kemudian dioksidasi, kemudian akan menjadi sumber nutrisi bagi organisme heterotrof. Ya, seperti itu. Nah, untuk ini adalah klasifikasi ya, semoga bisa dipahami dan tidak bingung. Ya, intinya klasifikasi ini adalah membedakan organisme berdasarkan sumber energi dan sumber karbon, di mana organisme ini sumber energi dan sumber karbonnya itu untuk mensintesis material seluler di dalam organisme itu sendiri. Ya, jadi dia membutuhkan sumber energi untuk membentuk atau mensintesis material selulernya. Nah, jadi ada dua
kelompok besar organisme kita sebut dengan fototrof dan kemotrof. Ya, jadi kalau dari namanya jelas ya bahwa organisme ini dia memperoleh energi dari cahaya. Ya, kemudian kalau kemotrof dia mendapat energi dari senyawa-senyawa kimia. Ya, nah kemudian organisme fototrof ini dibagi menjadi dua, ya menjadi dua subkelas, ada autotrof dan heterotrof. Nah kalau autotrof intinya adalah organisme ini dia mampu membentuk makanannya sendiri, sedangkan heterotrof dia tidak mampu membentuk makanannya sendiri, ya sehingga dia mengambil dari lingkungan. Ya, jadi contoh dari organisme autotrof ini, ya contohnya ada cyanobacteria dan plants, artinya dua organisme ini dia mampu melakukan fotosintesis. Ya, makanya di sini ada sumber karbonnya itu berasal dari CO2, kemudian dengan bantuan cahaya matahari dia akan melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan nutrisi ya bagi organisme ini. Nah, kemudian kalau organisme heterotrof ya artinya termasuk manusia itu termasuk heterotrof ya, di mana sumber karbonnya itu berasal dari senyawa organik ya, apakah senyawa organik yang diperoleh dari organisme autotrof ya. Contohnya di sini ada bakteria purple sama bakteria green, yaitu termasuk pada heterotrophs ya. Nah, kemudian kalau chemotrophs itu artinya dia sumber energinya berasal dari senyawa kimia. Nah, untuk chemotrophs ini artinya dia langsung mengambil dari alam senyawa kimianya, ya. Dia tidak membentuk senyawa kimia sendiri, ya, tapi dia langsung mengambil dari alam, ya, sehingga tetap disebut sebagai organisme heterotrof, ya. Nah, untuk chemotrof ini dibagi menjadi dua, ada litotrof, artinya energinya itu berasal dari senyawa anorganik, sedangkan organotrof, artinya energinya berasal dari senyawa organik. Ya, contohnya kalau yang litotrof itu seperti bakteri sulfur, artinya sumber makanannya itu adalah sulfur. Ya, artinya dia hidup di lingkungan yang banyak sulfurnya. Biasanya ini bisa mendegradasi sulfur. Ya, misalnya ada limbah sulfur, degradasi menggunakan bakteri ini karena dia memakan sulfur. Kemudian hidrogen, ya, artinya dia memang nutrisinya itu adalah hidrogen. Yaitu untuk litotrof, artinya memang energinya berasal dari senyawa-senyawa anorganik. Kemudian kalau organotrof, itu tadi ya energinya berasal dari senyawa organik. Contohnya sebagian besar prokariot. Prokariot ini berarti ada bakteri, kemudian ada jamur ya, itu dia senyawa organik. Nah kalau jamur kan biasanya dia hidup simbiosis dengan inang ya, artinya dia menempel, sehingga memang sumber energinya dia mengambil dari inangnya atau tempat dia hidup menempel. Nah, kemudian semua non-phototrophic eukariot, artinya semua eukariot yang dia tidak sumber energinya bukan dari cahaya matahari. Ya, nah itu nanti bisa dicari contoh dari non-phototrophic eukaryots. Ya, ini termasuk organotrof. Ya, artinya dia mengambil sumber energinya dari senyawa organik yang ada di sekitar. Ya, seperti itu. Jadi ini pengklasifikasian berdasarkan sumber energi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah terkait dengan metabolisme ya, bahwa metabolisme itu terdiri dari anabolisme dan katabolisme. Ya, nah ini serangkaian reaksi enzimatis ya yang berurutan yang menghasilkan produk tertentu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ya jadi ada anabolisme dan ada katabolisme. Ya, jadi ini adalah reaksi fotosintesis. Ya, jadi reaksi fotosintesis ini dilakukan oleh tumbuhan, ya, di mana sumber energinya itu ada cahaya matahari. Nah, kemudian dengan bantuan cahaya matahari, ya, kemudian ada sumber karbon CO2. Nah, kemudian CO2 dengan H2O, bantuan cahaya matahari akan menghasilkan yang namanya karbohidrat. Ya, nah karbohidrat ini kemudian kalau di sini, nah ini kan akan menghasilkan molekul organik. Ya, jadi molekul organik ini pada makhluk eukariot, ya baik itu tumbuh, baik itu hewan, kita manusia, ya
itu akan katabolisme, artinya kita akan menguraikan senyawa organik tersebut, ya kemudian senyawa organik itu dikatabolisme untuk menghasilkan energi, ya. Nah kemudian ada sisanya. Nah sisanya ini disebut dengan waste, ya. Sisanya ini yang kemudian dalam bentuk feses, ya artinya itu memang tidak disimpan, tidak digunakan, kemudian dibuang, ya. Nah ini kita sebut dengan reaksi katabolisme, ya. Nah kemudian kalau misalnya pada manusia pun juga senyawa organiknya juga diperoleh dari makanan. Ya, kalau hewan dia langsung, ya artinya tidak mengalami proses pemasakan sehingga memang senyawa organiknya itu langsung dikatabolisme untuk menghasilkan energi kemudian dari sisa dalam bentuk feses. Nah, kalau misalnya manusia senyawa organiknya itu dari apa yang dimakan, ya. Nah, kemudian selain katabolisme itu kemudian ada reaksi anabolisme biosintesis. Ya, artinya dalam reaksi katabolisme ini ada yang digunakan sebagai sumber energi, ya karena dihasilkan ATP. Nah, kemudian ada juga yang disimpan, ya contohnya glukosa disimpan dalam bentuk glikogen. Ya, nah kemudian ini nantinya apa yang sudah terurai itu kemudian akan bisa disintesis kembali, ya bisa disintesis kembali, kemudian akan menghasilkan senyawa organik kembali, ya artinya menghasilkan makromolekul kembali, ya yang kemudian akan siap digunakan kembali. Makanya jalur metabolisme ini adalah jalur yang berputar, ya artinya memang ada proses penguraian, ada proses biosintesis. Sederhananya, kalau misalnya saya mengambil contoh karbohidrat, artinya karbohidrat ini kan dia makromolekul, ya di katabolisme menghasilkan yang namanya glukosa, ya glukosa atau kemudian misalnya galaktosa, intinya yang menghasilkan molekul yang lebih kecil, ya dari makro ke mikro, ya. Nah kemudian dari proses katabolisme itu kan kemudian nantinya akan menghasilkan energi, ya dalam bentuk ATP yang kemudian nanti akan diubah menghasilkan energi misalnya untuk aktivitas otot atau misalnya untuk transport ion dan sebagainya. Nah, kemudian ketika diuraikan ada sisa nih, ada sisa yang disimpan. Ya, disimpan di dalam tubuh. Ya kan kalau misalnya karbohidrat itu dalam bentuk glikogen, ya. Kemudian juga misalnya dalam proses metabolisme itu ada metabolit-metabolit yang lain, ya, yang kemudian metabolit-metabolit itu akan digunakan untuk proses biosintesis menjadi gula kembali. Itu makanya kita sebut prosesnya itu memang berputar. Ya, seperti itu. Nah, makanya di sini ada yang kita sebut dengan metabolit. Nah, metabolit ini adalah produk metabolisme. Nah, metabolit ini ada senyawa yang bereaksi, ada senyawa intermediate. Artinya senyawa intermediate ini ada senyawa yang dihasilkan pada tahapan metabolisme, kemudian produk. Nah, produk ini biasanya adalah hasil dari metabolisme. Ya, contoh nanti kita belajar tentang karbohidrat, gitu kan, metabolisme karbohidrat, nanti kita tahu nih mana senyawa yang bereaksi, mana senyawa intermediat, dan mana produk. Ya, nah produk itu adalah yang terakhir, artinya dia sudah tidak di metabolisme lagi. Ya, seperti itu. Oke, nah ini harus dipahami bahwa ada reaksi katabolisme, ada reaksi anabolisme. Ya, jadi ada reaksi penguraian, ada reaksi sintesis. Nah, kemudian ini untuk lebih memahami ya reaksi katabolisme dan anabolisme. Jadi katabolisme ini adalah serangkaian proses reaksi degradasi. Ya, jadi dia menguraikan dan biasanya ketika terjadi proses degradasi itu ciri-cirinya dia melepaskan energi. Jadi ada panas yang dihasilkan. Ya, jadi kalau misalnya untuk tahu dia melepaskan energi. Ya, nah reaksi katabolisme ini ada reaksi yang eksergonik, artinya dia melepaskan energi. Ya, artinya memang ada energi yang dilepaskan dari suatu proses reaksi ini. Ya, nah energi yang dibebaskan itu disimpan sebagai ATP. Ya, karena berasal dari ADP plus P, kemudian juga dihasilkan NADH, NADPH, dan FADH2. Itu dari reaksi katabolisme.
Nah, karakteristik di katabolisme, ingat kalau katabolisme adalah penguraian, jadi dia mengubah senyawa yang makro menjadi menjadi yang lebih kecil. Ya, kalau misalkan karbohidrat yang poli menjadi disakarida ataupun menjadi monosakarida. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau anabolisme itu kebalikannya. Berarti reaksinya ini adalah yang membutuhkan energi. Ya, disebut dengan reaksi endergonik, nanti dia membutuhkan energi. Nah, kalau misalnya ATP dan NADP itu dihasilkan di katabolisme, nah kalau di anabolisme itu dibutuhkan ya untuk dia mensintesis dari yang mikro menjadi makro ya seperti itu. Nah di sini ya jadi piruvat, asetil CoA dan intermediate Krebs itu adalah prekursor untuk biosintesis senyawa lain. Jadi untuk mensintesis ya dari dari produk atau misalnya ini ada senyawa intermediat untuk kemudian dia membiosintesis senyawa lain. Ya, artinya membentuk kembali senyawa yang sudah diuraikan. Oke ya, nah jadi ini bisa kita lihat kebalikannya. Jadi kalau misalnya katabolisme itu karbohidrat, lipid, protein di katabolisme, ya sehingga nanti akan menghasilkan produknya itu ada CO2, H2O ataupun NH3 ya dari reaksi katabolisme. Nah, kemudian kalau reaksi anabolisme kebalikannya, ya jadi prekursor molekul artinya yang menjadi senyawa untuk menjadi senyawa untuk membentuk senyawa yang lain itu adalah ada asam amino, gula, asam lemak ataupun basa nitrogen. Nah, ketika di anabolisme, disintesis akan menghasilkan protein, polisakarida, lipid ataupun asam nukleat. Ya, seperti itu. Jadi intinya seperti itu ya untuk reaksi katabolisme dan reaksi anabolisme. Nah, kemudian kita latihan ya, jadi sudah bisa dipahami ya apa pengertian metabolisme. Jadi metabolisme itu adalah suatu proses yang memanfaatkan energi untuk reaksi kimia, difusi dan transport nutrisi. Ya, ini adalah pengertian dari metabolisme. Ya. Nah, kemudian ini jalur anabolisme ya. Jadi dalam anabolisme itu ingat anabolisme adalah reaksi sintesis ya sehingga dia membutuhkan yang namanya ATP dan NADPH. Ya, itu yang digunakan utama untuk anabolisme. Nah, kemudian kita lanjut ya terkait dengan energi karena tadi dalam proses metabolisme itu ada materi yang ada materi di metabolisme kemudian ada sampah ya atau waste. Nah, kemudian dari proses metabolisme itu akan dihasilkan energi kan yang disimpan dalam bentuk ATP. Nah, ATP itu kemudian akan ditransformasi ya menjadi energi misalnya energi mekanik ataupun energi panas ya, yang dihasilkan pada aktivitas otot. Jadi intinya energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi ketika proses tubuh kita melakukan metabolisme dihasilkan suatu ATP. Nah, ATP itu sebenarnya sumber energi untuk kita melakukan kerja. Ya, jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, energi itu dikelompokkan jadi macam-macam, ya. Ada energi kinetik, ada energi potensial, ada energi mekanik, ya, ada energi apalagi energi listrik, ya, seperti itu. Nah, energi kinetik contohnya energi yang berhubungan dengan gerak molekul. Ya, jadi artinya energi yang menyebabkan terjadinya pergerakan. Ya, contohnya panas, cahaya itu mengakibatkan energi panas akan berubah menjadi energi kinetik. Misalnya ada orang merasa kepanasan ya, contohnya di dalam suatu ruangan, maka dia akan bergerak kan, akan ke sana kemari untuk mencari udara, gitu kan. Kemudian cahaya juga juga ini berhubungan dengan gerak molekul, ya seperti itu. Jadi akan mendukung terbentuknya energi kinetik. Nah, kemudian kalau energi potensial itu yang berhubungan dengan gaya gravitasi, ya contohnya dalam makanan, ya kemudian energi yang lain ya, artinya ini adalah bentuk-bentuk energi ya, contoh energi kinetik, energi potensial ya. Kemudian kalau misalnya kita bicara tentang apa yang terjadi dalam diri kita, nah ini dicontohkan pada pada aktivitas otot ya. Jadi pada aktivitas otot itu ya otot itu dia menyimpan yang namanya
yang namanya glikogen. Ya kan, nah glikogen ini adalah sebagai sumber glukosa. Ya kan, nah glikogen ini akan dimetabolisme, akan dioksidasi, ya kan, untuk kemudian mengalami proses glikolisis, ya di mana proses glikolisis itu akan menghasilkan ATP. Nah, ATP ini adalah sumber energi, ya kan, bagi otot. Nah, sehingga dari energi kimia dari ATP akan menghasilkan energi mekanik, energi gerak, ya kan, atau kita bergerak. Nah, kemudian pada aktivitas otot akan dihasilkan energi termal, panas, ya, karena ketika kita bergerak, kita berkeringat menghasilkan panas, ya kan, seperti itu. Nah, itu contohnya, ya. Jadi dalam tubuh kita energi kimia berasal dari ATP itu bisa diubah menjadi energi mekanik, energi gerak ataupun energi termal panas. Ya kan, kemudian energi listrik misalnya. Jadi pada saat transport nutrisi, pada saat transport ion, nah itu semuanya membutuhkan energi. Ya, seperti itu. Oke, nah kemudian kalau kalor itu adalah panas. Ya, karena kalau kalor itu adalah panas. Jadi kalor itu adalah yang bisa dirasakan. Artinya ketika ada aktivitas fisik ya dalam diri kita, ya misalnya kita berlari, kemudian kita bekerja, itu kan akan menghasilkan panas. Nah, itulah kalor. Sehingga kalor itu ada energi yang kemudian dia berpindah dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Ya, sehingga kalau misalnya lingkungan misalnya suhu panas, nah itu kan akan berefek juga ke kita. Kan kita berkeringat, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita beraktivitas fisik, kita menghasilkan panas, kemudian itu juga akan ditransfer ke lingkungan. Ya, makanya kalor itu adalah energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, ada 3 sistem ya pada universe ini. Di alam ada sistem terisolasi, artinya itu tidak ada pertukaran materi, ya tidak ada pertukaran materi, tidak ada pertukaran kalor atau panas karena sistemnya terisolasi. Ya, nah kemudian kalau sistem tertutup itu masih ada pertukaran kalor atau panas, ya, tapi tidak ada pertukaran materi, yaitu sistemnya tertutup, ya. Nah, kemudian kalau sistem terbuka, artinya ya terbuka, gitu kan. Jadi hanya dibatasi oleh membran misalnya. Contohnya di sini kan di sel hidup atau organisme seperti kita nih. Nah, misalnya kulit, itu kan kulit ada pori-pori. Ya kan, jadi sebenarnya tubuh kita sistemnya terbuka karena terjadi pertukaran materi, kita makan, ya kan, kemudian ada yang dibuang, kemudian ada pertukaran panas ataupun kalor. Ya, nah panas atau kalor itu tadi yang dihasilkan ketika kita beraktivitas. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan lingkungan. Suhu cahaya matahari yang panas, gitu kan. Kemudian ketika kita berada di tempat dingin, nah gitu kan ada pertukaran ya antara sistem kita dengan lingkungan. Ya, jadi ingat ada 3 sistem. Terisolasi, tidak ada pertukaran sama sekali. Kalau tertutup itu masih ada pertukaran panas, dan terbuka itu semua terjadi pertukaran materi dan kalor. Ya, nah, sehingga ini adalah definisi kalau termodinamika itu adalah kita mempelajari tentang transformasi energi dalam materi. Nah, materinya ya makhluk hidup, gitu kan. Kalau misalnya kita bicara tentang sel hidup atau organisme, ya, jadi di dalam sistem makhluk hidup itu terjadi transformasi energi. Tadi contohnya ya, kalau kita bicara tentang diri kita, dari proses metabolisme ada ATP yang dihasilkan. Nah, ATP ini adalah energi kimia yang kemudian akan digunakan ya untuk aktivitas fisik kita, ya, yang bisa menghasilkan panas. Ya, jadi ada proses pertukaran. Ada proses perubahan dari energi kimia menjadi energi panas atau energi kimia menjadi energi mekanik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau bioenergetika artinya sistem termodinamika dalam makhluk hidup. Artinya proses transformasi energi. Ya, itu bioenergetika yang terjadi di dalam makhluk hidup. Ya, nah, kemudian dengan kata lain bioenergetika adalah studi energi dalam makhluk hidup karena bio artinya makhluk hidup. Kalau termodinamika, ya kalau misalnya prinsipnya saja, artinya termodinamika ini adalah studi mengenai transformasi energi. Ya, dalam materi-materinya bisa materi hidup, materi tak hidup. Kalau materi hidup contohnya kita, materi tak hidup misalnya jam, gitu kan. Kalau jam berarti dari energi kimia baterai menjadi energi kinetik. Ya kan, kemudian lampu dari energi kimia menjadi energi cahaya. Ya, jadi intinya materi.
Oke, nah sistem hidup itu, sistem makhluk hidup itu berarti ada lingkungan, ada organismenya. Itu sistem. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk hukum termodinamika, jadi ada dua hukum termodinamika. Ya, kalau hukum termodinamika